mau ngecek dulu suaraku dan videoku apakah terlihat dengan jelas. Jelas, Kak. Siap, terima kasih. Teman-teman, apabila berkenan gitu dengan sinyal dan lain sebagainya, teman-teman boleh dong untuk open cam gitu kan, biar kita bisa ngeliat satu sama lain. Salah satu kelemahan dari ibadah daring kayak gini tuh memang agak gimana ya ngomongnya, agak awkward gitu kalau misalnya enggak ngelihat orang lain gitu di dalam di dalam Zoom-nya. Jadi aku kayak ngerasa kayak ngomong sama diri sendiri gitu kan. Tapi kan aku nggak ngomong sama diri sendiri, jadi aku berharap teman-teman untuk bisa open cam, jadi bisa satu sama lain kita bisa interaksi, dan mungkin kalau teman-teman nanti bingung atau apa gitu, it's okay, bisa langsung apa sih namanya, kayak tanya aja langsung, Kak, aku mau nanya, bisa kayak raise hand manual gini, atau kayak mau tulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Oke? Gimana teman-teman? Ada yang mungkin gimana caranya kalau dia ke toilet dia ngomong ya? Nggak mungkin. Aku bisa mulai sekarang, Kak Angel? Bisa, Kak, silahkan. Bisa ya, oke. Aku dikasih waktu sebenarnya 1 jam ya, udah sama tanya jawab sama bagi tugas ya, Angel ya, bener ya? Iya, Kak, betul. Ya, berarti harusnya sampai 17.30 ya. Aku akan coba pakai timer karena aku kalau ngomong suka lupa waktu ya. Mohon maaf Bun, udah usia jadi suka kayak gitu. Jadi aku akan coba untuk bikin gimana caranya supaya aku tepat waktu. Oke. Sip. Oke, aku udah bikin timer. Kita akan main dulu sebelum kita mulai dalam pembahasan hari ini. Kita akan main game, nggak main game sih sebenarnya, ya kayak apa sih namanya, kayak nggak sensus sih, survei. Ya semacam itu pokoknya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, rekan-rekan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah yang luar biasa kami boleh menjadi pelayan-Mu, bahkan kami boleh diperlengkapi Tuhan untuk melayani Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh memfokuskan dan mengarahkan seluruh hati, pikiran, dan tujuan seluruh keberadaan kami kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, apapun yang boleh kami nikmati dan terima di dalam sesi training kami hari ini, boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi kiranya Roh Kudus-Mu juga yang boleh memimpin Lydia, ya Tuhan, yang boleh memberikan hikmat kepada Lydia, sehingga menggunakan setiap perkataan yang keluar dari mulutku, mulut hamba-Mu yang lemah dan berdosa ini untuk menjadi alat memuliakan Engkau dan memperluas kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, sebenarnya materi yang aku akan sampaikan, aku juga sudah sampaikan ke Angel. Nanti Angel juga bisa bagi sama teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ngomong suka cepet banget, kayak nggak sadar, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kerasa, Kak cepet banget ngomongnya, tolong langsung di komen aja ya, maksudnya, Kak maaf kecepatan ngomongnya atau apalah gitu. Terus kalau kalian mau nanya atau mau bingung sama kalimat aku, langsung di kolom komennya ya, gitu kan teman-teman. Ya, nanti kita akan bagi training kita itu di dalam 3 bagian. Jadi pertama kita akan ice breaking sedikit. Terus nanti aku akan jelasin secara konsep sebagai worship leader. Sebenarnya itu tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Jimmy ya menurutku. Cuman aku mungkin lebih sedikit pengkhususan kali ya, khususan malah ini lebih general sih, cuma saya kayak lebih lanjut lah kayak gitu. Terus dan yang terakhir akan ngebahas soal teknis yang sangat-sangat teknis kayak gitu, dan semoga itu cukup menolong teman-teman walaupun mungkin tidak bisa 100% membantu di dalam teman-teman mempersiapkan diri sebagai worship leader. Oke, boleh Angel di next. Nah, teman-teman tolong dibuka. Angel boleh stop biar aku yang screen sharing ya. Aku tolong dibikin supaya aku bisa screen sharing. Bolehkah Angel yang komputer yang cuma foto doang? Ya. Aku stop sharing dulu berarti ya. Yes. Gak apa-apa, stop sharing dulu, terus. Yang satu lagi. Oke, aku udah. Aku ya. Ini apa tadi? Benar ya. Oke. Mana ya? Wait. Nah, teman-teman. Mana dia? Present.
Teman-teman, aku ajak kita main game sedikit, ice breaking. Kalian buka www.menti.com, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop, boleh ada pokoknya apa aja. Misalnya kayak teman-teman, aku buka Zoom-nya sambil pakai handphone, nggak apa-apa, sambil. Jadi sambil dengerin suara aku, sambil teman-teman ke browser, terus buka www.menti.com. Ya. Sudah? Apakah kalian sudah bisa melakukannya? Sudah, Belum ada Kak. yang bergabung. Ada yang udah bergabung? Iya. Bentar. Masukin kodenya ya. Jadi www.menti.com, terus masukin kodenya 27814433. Aku bisa ini kan ya. Oke, ada yang sudah bergabung teman-teman? Ini gak ada yang gabung nih, sedih bener gue. Sabar, Kak, lagi ngetik jawabannya. Oh ya, lagi ngetik. Kodenya jangan diganti dulu. Ya, dulu ya. www.menti.com, terus masukin kodenya 27814433. 27814433. Aku coba ketikin di ini ya. Hmm. Dua tujuh delapan satu empat empat tiga tiga. Oke. Oke, ada yang bisa? Aku juga coba gabung deh ya. Menti.com. Ya, oh langsung gercep sekali ya. Udah pada ngisi ternyata. Udah ada oke. Yang teman-teman yang sudah bisa masuk, boleh dijawab dulu ya pertanyaan yang ini dulu ya. Apa bedanya MC acara sekuler dengan worship leader? Jadi kalau menurut kalian, MC-MC yang di acara-acara kondangan, 17-an, apa graduate, wisuda, itu apa bedanya mereka sama kita sebagai worship leader? Boleh diisi ya, 2781 33. Oke. Ini baru 2 nih yang gabung nih dari jutaan umat Tuhan yang berada di dalam room Zoom ini. Adakah jiwa-jiwa yang terpanggil untuk ikutan main bersama dengan kita di tempat ini? Oke, udah ada 3 orang. Itu aku satu lagi sih. Kalian boleh jawab sebanyak yang kalian mau sih. Kalau kalian mau bilang. Nih, misalnya nih oke, ini ada yang jawab WL untuk ibadah, MC untuk memandu acara tidak harus ibadah. Oke. Terus MC adalah seorang yang membawakan acara, kalau worship leader pembawa pemimpin pujian. Oke. Jadi ini mirip ya yang tadi ya. Terus yang ketiga ada kalau acara sekuler. Oke, ini mirip juga. Terus ada MC biasanya membawakan acara worship leader. Oke. WL harus jadi panutan. Benernya ya, karena kalau misalnya MC biasa ya kalau dia hidupnya gimana-gimana ya bodo amat gitu kan. Tapi kalau worship leader terus misalnya dia suka nyontek atau mungkin suka tipsen, kayaknya kita jadi ngerasa, ih kok dia gitu sih, padahal dia kan MC ibadah gitu ya kan. Tidak ada penilaian kerohanian, ya ini jawaban saya. Mirip sih kayak tadi ya, MC WL sama jawaban yang hijau ini. Terus WL panggilan khusus untuk memimpin ibadah. MC seorang yang memimpin acara benar, sama ya kayak yang lain ya. MC bisa model cerewet saja. Apakah benar demikian? Ada benarnya, tapi mungkin ada modal tampang juga ya Bun, kayak supaya kelihatannya kan menjanjikan gitu kan ya. Kalau misalnya ini nggak terlalu menjanjikan. Oke, ada lagi yang mau jawab mungkin teman-teman? Kita tidak bisa terlalu. Oke, MC bertanggung jawab sama manusia. Wah, benar. Luar biasa. Ya, benar ya teman-teman. Jadi kita ada unsur-unsur yang berbeda gitu di antara walaupun sama-sama ngomong, sama-sama memimpin sebuah acara, tapi ada muatan yang berbeda antara worship leader dengan MC acara sekuler karena ada apa ya spiritualitas yang dilibatkan, ada
Tuhan gitu loh yang diundang ke dalam acara ibadah itu gitu. Jadinya pertanggungjawabannya juga berbeda. Makanya ada bisa harus jadi panutan, terus ada itu tadi ya hubungan pribadi dengan Tuhan yang harus dipertahankan dan lain sebagainya. Oke, kita next ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, jawab worship. Kalian bisa next langsung ya di itunya setelah kalian submit. Next question bisa diklik. Nah, ini worship leader yang berhasil adalah coba kalian berusaha mendeskripsikan bagaimana seorang worship leader yang kayak keren gitu menurut kalian dalam satu atau dua atau tiga kata lah maksimal. Saya kayak worship leader yang berhasil adalah yang uh, apa ya, yang suaranya bagus atau kayak apalah gitu terserah kalian lah gitu dalam uh, kata aja ya kalau bisa jangan banyak jangan kalimat gitu. Oke, aku coba ya. Aku juga bingung sih. Oke, teman-teman boleh sambil berpikir ya. Oke, sudah ada yang masuk. Terima kasih. Mantap, mantap. Oke, nanti kalau ada yang sama, dia akan kayak lebih besar gitu tulisannya daripada yang lain. Ini ada yang membawa perubahan pada umat. Wah, mantap. Terus mampu mengajak jemaat, menghidupi firman, bersemangat. Oke tuh, bersemangat lebih besar. Berarti ada beberapa orang gitu ya yang tulis kata bersemangat. Terus kerohanian baik, membantu jemaat, fokus, mengerti jemaat, mampu mengajak jemaat. Ya, mencerminkan kasih Tuhan. Oke, yang lain? Kalau misalnya ada kata-kata di sini yang kalian setuju, kalian juga bisa loh ya ketik katanya. Misalnya samain sama yang kalian lihat di layar, jadi nanti kata itu akan menjadi lebih besar. Mm-mm. Hmm. Oke, ceria, ada nambah tadi ya bersungguh-sungguh, terus nambah apa lagi nih tadi? Membantu jemaat, mencerminkan kasih Tuhan, itu mirip juga ya sama apa hati yang sungguh ya, bersungguh-sungguh mirip lah ya, bersungguh-sungguh dengan hati yang sungguh. Ada lagi teman-teman? Oke, buah-buah roh, jemaat jadi dekat dengan Tuhan ya. Mirip ya sama membawa perubahan pada umat ya. Wah mantap, hidupnya nggak main-main. Main apa nih? Mobile Legend gak deh. Yang membuat orang mengenal Tuhan, betul. Ya jadi oke, okay. Silakan yang membawa atmosfer ada, betul. Mengerti nada, oke. Okay. Membawa kehadirat Tuhan, menjadi panutan jemaat. Ada lagi? Ya, jadi kalau dari ya sambil teman-teman bisa lihat ya, dari sini kelihatan ya yang besar itu ada kata bersemangat, terus membawa perubahan pada umat, terus yang lainnya mungkin tidak terlalu, maksudnya nggak ada yang menonjol, tapi mirip-mirip ya, ada yang misalnya intinya kayak menjadi panutan jemaat, jemaat jadi dekat sama Tuhan, membuat orang mengenal Tuhan, itu kan intinya adalah ada perubahan hidup juga ya bagi jemaat gitu di dalam mengalami Tuhan. Terus ada yang bilang menghidupi Tuhan, menghidupi firman, hidupnya nggak main-main. Tadi juga kerohaniannya baik, itu artinya kayak ya mereka adalah orang-orang yang ketika memimpin ibadah, mereka juga orang-orang yang hidupnya di luar ibadah, maksudnya hidup sehari-harinya juga memang mencerminkan seorang yang pelayan Tuhan, kayak gitu ya. Puitis, oke, tidak apa-apa. Puitis maksudnya gimana nih? Mungkin yang jawab puitis mau memberikan sedikit explanation, penjelasan. Oke.
supaya kita tidak berlama-lama, mungkin boleh balik lagi Angel untuk share yang tadi materi aku. Oke, kita hari ini akan bahas seperti yang tadi aku bilang. Kita akan mencoba mengulik sebenarnya worship leader yang baik itu, worship leader yang berhasil dalam tanda kutip itu yang seperti apa sih? Gitu. Nah, aku mau mendasarkan materi kita hari ini dengan apa yang tadi jadi ending buat Pak Jimmy ya. Aku jujur memang lumayan influence. Aku banyak terpengaruh sama bagaimana pengajaran Pak Jimmy Setiawan ya dalam mengenai ibadah kayak gitu. Nah, aku boleh minta satu orang untuk bacain Nel Prida, boleh bacakan ayatnya Yohanes 4 ayat 23. Baik, Kak. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Tetapi akan terima kasih Nel Prida. Di sini ditulis ya, aku akan bold di bagian roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Apa sih artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran itu? Ada yang punya pendapat, teman-teman? Ada yang punya pendapat? Apa sih artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Adakah ini brief stool? Ya, teman-teman, sesuai dengan firman Tuhan, benar. Benar banget. Ada lagi? Mungkin boleh yang mau ini, mau di chat juga boleh. Tadi sebenarnya mirip sih sama yang sudah disampaikan sama Pak Jimmy ya, teman-teman. Ya, menyembah di dalam roh itu sebenarnya menurutku pribadi ya, dari apa yang aku dalami, menyembah dalam roh itu artinya kita menyembah di dalam kondisi spiritual yang dewasa, dalam rohani yang baik, dan di dalam kedewasaan iman. Jadi, itu seperti yang tadi teman-teman bilang ya, orang-orang yang menyembah di dalam roh adalah orang-orang yang memang secara rohani hidupnya itu di dalam Kristus, hidupnya di dalam pertolongan Roh Kudus. Jadi hidup dia di dalam ibadah ketika ia datang di PJ atau di persekutuan atau gereja itu sama terintegrasi hidupnya dengan hidup dia ketika dia di luar, di ruangan kelas, ketika nongkrong sama teman, ketika jalan-jalan ke mall. Orang yang hidupnya tuh sama. Dia orang yang sama dengan orang yang ada di ibadah. Dia punya kerohanian yang memang istilahnya udah dari kayak gitu dari sononya. Dan di dalam kebenaran benar tadi siapa namanya ya? Tadi yang kata Krista ya, menyembah di dalam firman Tuhan gitu. Orang-orang yang menyatakan kebenaran Allah di dalam penyembahan yang dilandaskan atas firman Tuhan di dalam doktrin yang benar, di dalam doktrin yang sehat. Kayak tadi kalau Pak Jimmy kasih contoh Bapak bersyukur karena engkau disalibkan di atas kayu salib. Padahal yang disalibkan itu bukan Allah Bapa ya, tetapi Tuhan Yesus. Karena itu maksudnya ketika kita harus menyembah di dalam kebenaran. Next. Ya, aku juga akan sedikit jelaskan tentang ibadah. Sebenarnya tadi juga udah dijelasin sama Pak Jimmy gitu ya. Tadi perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya ini sama aja sebenarnya. Jadi ketika kita beribadah, itu ada dua elemen teman-teman. Ada sanctification, di mana Allah dimuliakan, umat dikuduskan, dan glorification, di mana Allah dimuliakan. Jadi ada apa ya, kayak istilahnya hubungan timbal balik tadi seperti yang Pak Jimmy bilang. Jadi aku nggak akan jelasin lebih lanjut ya. Hubungan timbal balik antara kita sebagai umat tebusan Allah dengan Allah sendiri. Jadi ibadah adalah bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita melihat dan mengenal Allah sendiri. Kayak gitu. Jadi tadi contohnya udah sangat dijelaskan dengan baik ya. Kalau kita ketemu sama Pak Jokowi, nggak mungkin kita kayak mata kemana-mana, pikiran kemana-mana, main handphone, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga seharusnya kita menjalani ibadah kita. Ketika kita beribadah, kita sedang menempatkan Allah sebagai Allah. Allah yang layak untuk menerima kekudusan kita, dan Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Gimana sih kita teman-teman kalau membayangkan diri kita berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Gitu. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita dan ketika itu yang harusnya mempengaruhi kita ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman, kita jadi pribadi yang sadar siapa diri kita di hadapan Allah dan siapa Allah yang sedang
kita berjumpa dengannya, kayak gitu teman-teman. Nah, hal kedua yang perlu kita ingat juga adalah bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar event, bukan hanya satu kali, bukan kayak acara 2 jam, 1,5 jam yang kita lakukan ketika kita di gereja atau ketika kita di kampus. Tapi hidup kita adalah ibadah. Kalau di dalam Yakobus 1 ayat 27 ditulis ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya apa sih? Ya, kayak aku tekanin tadi ya, hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar ketika kita di dalam ruangan PJ atau di dalam ruangan gereja, tapi justru ketika kita di luar ruangan gereja, ketika kita di luar ruangan ibadah kita, seperti apa hidup kita? Apakah kita, ya mungkin nggak mengunjungi janda-janda gitu, tapi maksudnya apakah hidup kita berbuat baik untuk sesama kita? Apakah kita benar-benar menghidupi firman Tuhan di dalam perkataan, di dalam perbuatan hidup kita, di dalam tingkah laku kita gitu. Itu juga adalah ibadah kita, teman-teman. Apalagi ketika teman-teman di sini hadir sebagai worship leader, kita punya tanggung jawab lebih. Seperti tadi yang juga sudah teman-teman sebutkan gitu ya, ketika di awal tadi, hidupnya nggak main-main gitu. Ini memang sebuah dalam tanda kutip beban, tetapi di saat yang lain tuh juga adalah anugerah Tuhan gitu untuk kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, baik ketika kita memimpin ibadah maupun ketika kita hidup di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, karena itu juga teman-teman, ibadah itu seharusnya dan sebaiknya menjadi gaya hidup. Pelayanan itu harusnya menjadi gaya hidup kayak gitu. Maksudnya kita bukan cuma pelayanan itu kan bukan hanya ketika kita jadi MC atau kita jadi pemusik atau kita jadi multimedia gitu. Pelayanan itu banyak ketika kita menolong teman kita yang sedang mungkin sulit atau mungkin ketika kita menghibur teman kita yang sedang berduka, itu juga pelayanan kita. Ketika kita di keluarga kita, itu juga adalah pelayanan kita. Jadi apa ya, hidup yang terintegrasi. Jadi nggak beda ketika kita menjadi seorang pelayan mimbar atau ketika kita menjalani hidup kita yang sehari-hari, itu tidak berbeda. Nah, ini yang sebenarnya aku pengen encourage untuk teman-teman di sini ya gitu. Untuk nggak memisahkan apa bahasa itunya ya, kerennya ya, ya nggak memisahkan, nggak mempotelkan, nggak memisahkan antara kehidupan kita sebagai seorang pelayan mimbar, MC ibadah, pengurus, PKK, you name it lah, dengan ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Untuk punya terintegrasi gitu, maksudnya Angela di dalam PMK sama Angela di keluarga sama Angela di tetangga masyarakat itu adalah Angela yang sama kayak gitu teman-teman. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita juga kepada Tuhan ketika kita melayani Dia kayak gitu. Next. Oke, sekarang kita akan ngomongin soal bagaimana menjadi seorang worship leader. Nah teman-teman, alur ibadah di dalam maksudnya ketika kita memimpin pujian. By the way, ini di rumahku lagi hujan lumayan deras. Apakah mengganggu suaranya? Enggak kedengeran sih, Kak. Oke. Aman. Berarti suaraku masih kedengeran jelas ya? Iya. Jelas. Oke. Alur ibadah itu kan ketika kita menjadi worship leader, kita kan tadi kalau katanya Pak Jimmy ya, kita menjadi penyembah, kita harus fokus kepada Tuhan. Terus yang kedua, kita menjadi penolong dan kita menjadi panutan. Nah, ketika kita menjadi penyembah dan juga penolong dalam hal ini adalah membantu orang-orang yang hadir dalam ibadah untuk menyembah Tuhan. Kita punya 2 jenis alur ibadah. Jadi kayak ketika kita melihat datang ke sebuah ibadah itu sebenarnya secara umum ibadah itu bisa dibagi alurnya menjadi 2. Yang pertama worship as a dialogue dan worship as a drama. Worship as a dialogue itu tadi sudah dijelaskan secara konkret ya sama Pak Jimmy gitu ya. Jadi ada perjumpaan antara kayak lagi ngobrol aja antara Allah dengan manusia, umat tebusannya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di gereja-gereja yang presbyterian atau gereja-gereja yang lebih ortodoks gitu ya, arus utama, itu ketika datang pertama panggilan beribadah, Allah memanggil umatnya untuk beribadah. Terus kita menaikkan pujian. Biasanya kan lagunya Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat kayak gitu. Atau Hai Mari Berhimpun, itu kan lagu-lagu panggilan beribadah kayak gitu kan. Kemudian setelah itu ada votum, Allah kemudian kita kan memuji Dia, terus Allah ngomong lagi sama membuka ibadah di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibadah dibuka.
Kemudian setelah itu ada pengakuan dosa. Jadi Allah ngomong foto membuka ibadah, terus kita ketika manusia berjumpa dengan Allah yang kudus, manusia yang berdosa, maka yang akan kita lakukan adalah mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kemudian ada doa pengakuan dosa, atau juga ada uh, nyanyian yang misalnya meski tak layak diriku, itu kan lagu pengakuan dosa. Jadi manusia yang berkata kepada Allah kayak, aku berdosa nih Tuhan, kayak aku nggak layak datang ke hadiratmu. Terus kemudian ada, kalau di gereja GKI ada berita anugerah, atau misalnya kayak pengampunan dosa kalau di gereja-gereja HKBP gitu ya kan. Ada ayat Alkitab yang dinyatakan kayak meskipun dosamu merah seperti kirmizi akan kubuat menjadi putih seperti bulu domba, kayak gitu kan biasanya. Jadi ada pengampunan dosa. Jadi kayak lagi ngobrol, ada timbal balik kayak gitu. Itu worship as a dialogue. Nah, yang kedua adalah worship as a drama. Nah, kalau worship as a drama itu banyak diterapkan sama gereja-gereja yang karismatik. Jadi di situ biasanya nggak ada liturgi yang kayak gitu. Tapi lebih sering itu pemimpin ibadahnya atau worship leadernya yang kemudian meng-create sebuah skenario. Kan drama namanya ya. Jadi skenario di mana Allah menjadi audiens, Allah yang menjadi penonton, kemudian jemaat yang menjadi aktornya, yang menjadi pemain dramanya, dan kita worship leader yang menjadi director atau menjadi sutradaranya. Jadi kita yang bikin ceritanya kayak gimana, skenario-nya seperti apa, terus kita mengarahkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haru biru. Bisa off cam Kak, gambarnya kurang jelas. Maksudnya aku sorry. Gak apa-apa nih kalau aku off cam. Tapi suaraku kedengeran jelas nggak? Suaranya jelas, Kak. Pak Irianto. Oh oke, nggak apa-apa. Pak Irianto. Nggak apa-apa ya, yang penting suaraku jelas ya. Maksudnya kayak misalnya tadi gue jadi lupa mau ngomong apa ya. Gue jadi terdistraksi. Ya maksudnya kayak jadi kita mengarahkan gimana caranya supaya jemaat itu kayak istilahnya merasakan hadirat Tuhan melalui skenario yang kita tempatkan kayak gitu. Nah ada satu lagi itu sebenarnya nggak aku tulis di sini, tapi yang namanya aku sebut sebagai gabungan. Nah jadi kalau di dalam gabungan ini kita menggabungkan antara worship as a dialogue dan juga worship as a drama. Nah kalau aku seobservasi aku, ini kayak teori gue pribadi ya, gitu, kalau salah mohon maaf lahir batin, itu sebenarnya ini pola gabungan inilah yang sering diterapkan di PMK. Kita kan adalah persekutuan yang interdenominasi ya teman-teman. Jadi di dalam itu hal yang sangat unik gitu di dalam sebuah PMK. Kita nggak punya pakem bagaimana kalau tadi kata Pak Jimmy gitu kan, lihat tradisi gerejanya itu gitu. Kita kan nggak punya tradisi, kita ya interdenominasi. Ada orang-orang yang berasal dari gereja-gereja arus utama, orang-orang yang mungkin latar belakangnya GKI, AKBP, atau GPIB. Terus banyak juga dari teman-teman kita yang juga hadir dengan latar belakang gereja-gereja karismatik, GBI, GPCC, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sangat unik ya, karena dua ini punya alur ibadah yang berbeda. Walaupun memang nggak 100% beda gitu ya teman-teman, cuman punya perspektif yang beda lah istilahnya. Nah, gimana kita di dalam PMK itu berusaha untuk menemukan istilahnya jalur tengah dari kedua jenis pemikiran atau alur ibadah kayak gini gitu loh. Jadi nggak bilang, oh jadi yang benar yang mana Kak, yang dialog atau yang drama. Aku nggak fokus di situ teman-teman. Tapi bagaimana kita kemudian bisa menolong jemaat, baik jemaat yang hadir dari gereja-gereja arus utama, maupun teman-teman yang jemaat yang hadir dari gereja karismatik untuk sama-sama nikmatin ibadah. Ini tantangan yang menurutku another level sih. Dan menurutku memang ini bukan hal yang mudah ya untuk teman-teman yang menjadi MC di persekutuan kampus gitu. Kadang-kadang kita kayak ngerasanya, aduh nggak suka gereja di di PJ kayak kurang seru, kayak agak monoton, kayak misalnya teman-teman yang dari karismatik kadang ada yang ngomong kayak gitu terlalu monoton gitu. Tapi kadang-kadang juga ada justru gereja teman-teman yang dari gereja yang arus utama gitu kayak rasanya nggak suka gereja ibadah di PMK terlalu karismatik. Kadang bingung ya Bun, kayak gimana sih jadinya harusnya. Nah tapi itu sebenarnya tantangan tetapi juga sekaligus keunikan teman-teman ketika kita mempersiapkan ibadah. Jangan terlalu fokus kayak aduh nih apakah ibadahku alurku terlalu karismatik atau alurku terlalu ortodok kayak gitu. Jangan terlalu fokus di situ. Ini cuma sebagai kayak
set ground aja sih kayak buat teman-teman, oh memang ada perbedaan gitu dari bagaimana aliran-aliran gereja itu melihat dan merumuskan alur ibadahnya kayak gitu. Oke. Sejauh ini ada yang mau nanya teman-teman? Oke, aku masih punya waktu setengah jam. Nah, masuk ke dalam 3 kemampuan dasar kita menjadi seorang worship leader. Yang pertama adalah mempengaruhi jemaat. Maksudnya mempengaruhi jemaat ini yang tadi ya, jadi ketika jemaat datang, mereka beribadah, ada setelah ibadah tuh ada bedanya. Gitu. Kayak mereka datang kosong, misalnya kayak gelas gitu, tapi ketika pulang ada istilahnya ada air yang terisi. Jadi ada efek gitu di dalam ibadah itu yang membuat jemaat itu merasa, wah gila, oh gue merasakan hadirat Tuhan, wah gue menikmati Tuhan banget di dalam ibadah itu, ibadah tadi kayak gitu. Nah ini tuh sangat tergantung sama keterampilan si pemimpin pujian, si MC itu, dan terutama di dalam kondisi kerohaniannya. Itu nanti akan kita bahas di poin yang ke bawah, tapi uh, penting sekali teman-teman mempengaruhi jemaat ini, kita sadar bahwa kita nggak bisa memastikan bahwa jemaat itu pasti akan terpengaruh oleh bagaimana kita memimpin ibadah. Tapi yang paling penting teman-teman adalah memastikan kita sudah berjuang untuk bergantung pada Roh Kudus. Maksudnya kita bukan mengandalkan diri kita ketika kita memimpin ibadah, bukan bergantung pada diri kita, tetapi bergantung pada pertolongan Roh Kudus. Karena satu-satunya yang bisa mempengaruhi, yang bisa menolong, maksudnya yang bisa melihat hati manusia kan hanya Allah. Kita nggak bisa lihat. Nah, yang kedua adalah peka terhadap kebutuhan jemaat. Maksudnya gimana peka terhadap kebutuhan jemaat? Ya maksudnya sebelum kita ibadah, ketika kita membuat alur ibadah, ketika kita biasa dikasih tema, terus dikasih pusar. Dan kita juga harus lihat gitu kebutuhan jemaat kita seperti apa. Misalnya sekarang lagi daring. Gimana ya supaya ibadah yang dibawakan itu benar-benar peka gitu sama kebutuhan jemaat. Terus misalnya waktunya, terus misalnya kayak tempatnya, misalnya lagi ibadah padang kayak gitu. Mungkin kalau lagi ibadah padang tuh maksudnya di alam terbuka ya teman-teman. Gak tahu sih sekarang pandemi gini mungkin atau enggak, tapi maksudnya kayak misalnya lagi di alam terbuka, oh gimana ibadah yang misalnya lebih asik gitu loh kalau untuk situasi venue atau situasi tempat yang seperti itu kayak gitu. Jadi apa ya, nggak pukul rata, mau Natal, mau Paskah, ibadah padang, di rumah, yang jemaatnya cuma 5 sama jemaatnya 500 sama semua. Tapi kita punya kepekaan itu gitu loh untuk melihat kondisi jemaat dan kebutuhan jemaat kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah teknik yang kreatif. Teknik yang kreatif ini adalah bagaimana kita kemudian menolong supaya jemaat nggak bosen gitu. Jadi ada variasi di dalam ibadah, misalnya ada nonton film atau mungkin nonton video gitu, atau misalnya ada sharing singkat, kadang kan suka ada tanya jawab sama jemaat, atau ada games-games kecil, atau nggak wajib, tapi maksudnya bisa mungkin kita kalau tergantung tadi ya kebutuhan jemaat juga gitu. Tapi kalau memang ada kebutuhan dan memungkinkan, kita bisa selipkan teknik-teknik yang kreatif itu. Gitu. Nah, itu juga berharap bahwa itu menjadi menolong untuk mempengaruhi jemaat ketika mereka beribadah. Semuanya ini intinya adalah bagaimana supaya jemaat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah. Nah, lanjut ke poin berikutnya soal memimpin pujian itu teman-teman. Ini teori banget ya, masih di dalam bahasan teori. Itu ada 4 tingkatan ketika kita mempengaruhi jemaat atau ketika kita memimpin pujian. Dari yang paling bawah dulu ya, yaitu memimpin pujian secara musically. Jadi kita mempengaruhi jemaat secara musikalitas. Itu ya ketika kita nyanyi, istilahnya lagunya benar, nada dasarnya sesuai, jadi jemaat nggak kecekek nyanyinya atau nggak kerendahan, atau temponya sesuai sama lagunya seperti apa ya. Kalau dia upbeat, kalau dia mungkin lagunya pengakuan dosa yang slow ya, secara musiknya tepat kayak gitu sesuai. Nah itu mempengaruhi jemaat memimpin pujian secara musikalitas. Nah yang kedua adalah ketika kita bisa mempengaruhi jemaat secara fisik. Jadi secara penampilan kita dari gestur, mimik wajah, ekspresi, cara kita bergerak, misalnya kayak ketika kita bilang nyanyi lagu yang sukacita, misalnya ku kan bangkit, lagunya penampilan kita secara fisik, maksudnya tampilan kita ya kayak orang yang mau bangkit gitu, bukan kayak bukan bangkit tapi badannya kayak crouch gitu, terus kayak bukan bangkit, ya orang nggak jadi bangkit gitu kan ya bun.
Jadi kayak tapi atau juga ketika misalnya lagunya sedih kayak gitu, misalnya pada kaki salib, kita juga nggak nyanyinya nggak senyum-senyum gitu kan, kayak masa memimpin orang kayak pada kaki salib tapi nyanyinya pada kaki salib, nggak gitu ya maksudnya. uh, Disesuaikan gitu loh secara gestur, mimik wajah itu sesuai gitu antara lagu, pujian yang kita naikkan atau kata-kata yang kita ucapkan dengan uh, situasi fisik, penampilan fisik kita. Nah, yang ketiga, tier yang lebih atas lagi, naik lagi adalah secara emosional. Kalau teman-teman mungkin pernah datang ibadah gitu yang kayak MC-nya nangis atau jemaatnya sampai nangis kayak gitu, atau mungkin orang secara happy, misalnya ketika nyanyi lagu happy, mereka memang benar-benar merasakan happy gitu. Nah, ini kita berarti bisa memimpin pujian secara emosional. Kita bisa mempengaruhi jemaat itu secara emosi mereka. Nah, ini bisa dilakukan ketika ya secara musikalitas dan secara fisik sudah terlampaui gitu. Jadi ketika musiknya pas, udah tepat, benar, lagunya sesuai, terus secara gestur fisik kita juga kita sudah tepat, sudah sesuai, maka itu akan sangat mendorong untuk kita bisa mempengaruhi orang secara emosi. Gitu. Jadi kayak ketika kita nyanyi lagu yang lu sukacita, terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ketika kita nyanyi, itu memang ya sukacita gitu. Orang juga ikut happy dengar kita nyanyi itu. Orang juga ikut sukacita gitu melihat kita. Nah itu tadi yang kalau dibilang sama Pak Jimmy ya, apa yang kita harapkan dari jemaat sudah kita tunjukkan lewat contoh yang nyata, lewat gerak-gerik tubuh kita, lewat nyanyian kita, lewat suara kita. Kayak gitu. Nah ini adalah 3 tier memimpin pujian yang pertama. Nah 1 tier lagi, ini istilahnya top of the top. Dan ini bukan sesuatu hal yang bisa dilatih, bukan bisa dilatih. Maksudnya adalah ketika kita bisa memimpin pujian, ketika kita bisa mempengaruhi jemaat secara spiritual. Jadi ada roh yang kita hembuskan, bukan roh yang kita hembuskan, ada jemaat tuh bisa merasakan secara spiritual gitu, secara kerohanian mereka bisa ngerasain hadirat Tuhan kayak gitu. Dan ini teman-teman, it's only by God's grace. Ini hanya oleh pertolongan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu penting sekali untuk mempersiapkan kerohanian kita, mempersiapkan hati kita ketika kita memimpin pujian, ketika kita menjadi MC. Gitu. Karena ini nggak bisa dibikin-bikin teman-teman, ini nggak bisa dibuat-buat. Kita nggak bisa lihat secara kasat mata, tetapi jemaat tuh pasti bisa ngerasain, jemaat tuh bisa istilahnya mencium bau-bau Roh Kudus tuh di dalam sebuah ibadah. Ketika kita tuh mempersiapkan hati kita, mempersiapkan spiritualitas kita, menjaga kekudusan kita sebelum melayani Tuhan, itu jemaat bisa rasakan. Dan itu hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Kita tidak bisa. Tapi kita bisa berdoa, kita bisa mempersiapkan hati kita bisa menjaga kekudusan kita. Dengan demikian, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan bisa menolong kita untuk bisa memimpin pujian secara spiritual, dan itu bisa menjadi pengaruh yang istilahnya tuh paling kuat lah, paling bam gitu buat para jemaat yang hadir. Itu yang bisa istilahnya benar-benar mengubah hidup jemaat kayak gitu. Dan kalau misalnya kita bilang gimana Kak, maksudnya apakah bisa dilatih atau apa? Aku sih ngerasanya itu bukan masalah latihan, tetapi bagaimana kita tadi balik lagi ke poin yang pertama, melihat hidup kita sebagai ibadah, melihat pelayanan itu sebagai gaya hidup kayak gitu. Jadi hidup kita tuh hidup yang memang in our daily life kita menjadi seorang penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Barulah kita ketika kita jadi MC, it's not a big deal gitu. Memimpin pujian secara spiritual tuh bukan hal yang jadi kayak mustahil gitu. Aku berharap teman-teman bisa menjadi seorang worship, teman-teman yang hadir di Zoom hari ini bisa menjadi worship leader yang memimpin secara spiritual gitu teman-teman. Bukan cuma secara musik, walaupun penting juga ya, musik, fisik, atau emosional, tapi juga bisa mempengaruhi orang secara spiritual. Itu kayak, wah, akan terasa bedanya. Mungkin aku nggak tahu ya kalau teman-teman di sini pernah ketika hadir di sebuah ibadah, terus kadang beda ya. Kita nggak bisa bohong. Ada ibadah-ibadah yang kita tuh ngerasa kayak ya lagunya aman gitu, ekspresi MC-nya juga pas kok kayak gitu. Tapi ya udah ketika kita keluar dari ruang ibadah, udah selesai, lewat aja. Ya oke lah, fine gitu, nice, so gitu, biasa aja bun. Gitu. Tapi ada ibadah-ibadah yang kita tuh bener-bener kayak
wah gila, mantep banget. Gue kayak merasa lagunya tuh menyentuh hatiku kayak gitu. Nah itu yang teman-teman aku berharap kita bisa menjadi worship leader yang demikian. Next. Nah sebenarnya secara esensial teman-teman, bagaimana kita menjadi seorang worship leader adalah ketika kita, kalau di sini ya aku bold, to spread a banquet in lyrics and in preaching with whatever helps we need musically to connect with the living God. Bagaimana kita sebagai worship leader melakukan apapun, menyediakan apapun, hidangan yang berlimpah dengan lirik lagu yang berkualitas, dengan pengajaran yang benar, dengan kata pengantar yang sesuai, dengan ekspresi wajah yang baik, dengan kondisi spiritual yang sungguh-sungguh gitu istilahnya, dengan seluruh keberadaan diri kita, agar jemaat itu bisa connect, bisa terhubung dengan Tuhan, bisa berjumpa dengan Allah di dalam ibadah. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, mau itu bikin video kayak, mau itu nyanyi sepenuh, ya pasti harus ya, nyanyinya sepenuh hati, terus mempersiapkan kerohanian kita, apapun itu yang kita lakukan supaya jemaat tuh merasakan perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah kita. Gitu. Itu sih teman-teman. Jadi jemaat bisa terhisap dengan di dalam ibadah itu dengan perjumpaan yang intim dengan Allah. Jadi kayak walaupun kita menyembah secara bersama-sama, tetapi kan setiap individu, setiap orang di dalam ibadah itu kan mereka punya perjumpaan mereka masing-masing. Ketika kita datang, jemaat datang ke dalam sebuah PJ, misalnya ada yang habis UTS, misalnya, dan yang habis UTS juga beda. Ada yang UTS-nya dia kayak gampang UTS-nya, aku bersyukur kepada Tuhan, asik gitu kan, kayak sesuai apa yang aku pelajarin gitu. Tapi ada yang, aduh kemarin aku nggak bisa belajar, jadi tadi UTS nggak bisa, datang dengan aduh stres, pusing, gimana nih gitu. Ada juga yang mungkin ya lagi nggak UTS gitu, mungkin nggak ada kelas atau gimana. Mereka datang dengan kondisi mereka yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, ketika mereka datang di dalam ibadah, bagaimana kita di dalam memimpin pujian bisa menolong mereka yang dalam kondisi masing-masing itu untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam kasih karunia Allah, tentunya dalam anugerah Allah dan pertolongan Roh Kudus kayak gitu. Tapi secara teknis, secara hati kita sudah berjuang gitu untuk menjadi penolong, menjadi panutan, dan juga menjadi penyembah yang benar. Nah, itu secara konsep teman-teman, ada yang teman-teman kurang paham atau ingin ditanyakan? Memang ini bukan tugas yang mudah ya teman-teman sebenarnya, tetapi juga bukan hal yang terlalu sulit sebenarnya untuk dilakukan. Yang penting kita punya hati yang sungguh-sungguh ingin untuk melayani Tuhan dan untuk menyembah Tuhan, dan tentunya untuk menolong orang untuk menyembah Tuhan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah yang lebih teknis gitu. Nah, ini soal penetapan alur dan pemilihan lagu. Boleh di zoom out, zoom in lagi mungkin Angela supaya teman-teman ya, oke. Ketika teman-teman ini langsung praktis ya, teknis banget. Misalnya si acara datang, kamu bisa nggak untuk jadi MC acara EPJ tanggal segini gitu. Oh, temanya apa ini? Oke, bisa gitu. Temanya apa? Pusarnya apa? Biasanya kan dikasih kan. Oke, ini dari misalnya diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 gitu. Berat banget gitu. Dan misalnya gitu ya kan. Terus ketika teman-teman dapat, aku harus ngapain nih Kak gitu. Yang pertama tentunya berdoa, memohon penyertaan Tuhan kayak gitu. Maksudnya, Tuhan aku mau jadi MC, tolong aku supaya aku bisa menolong jemaat di dalam beribadah kayak gitu supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, kemudian teman-teman poin berikutnya adalah resapi dan renungkan tema. Maksudnya resapi dan renungkan tuh gimana Kak? Ya kayak istilahnya mengerti lah dengan kita sendiri pribadi, mengerti apa sih sebenarnya temanya. Sebenarnya nggak harus ngerti kayak pembicara ya, karena kan bukan tugas kita yang memberitakan firman. Kita menolong jemaat untuk menikmati firman, untuk menikmati ibadah, tetapi bukan kita yang membawa firman gitu kan. Jadi untuk seperlu dan secukupnya aja kayak gitu. Kalau teman-teman mau PA-kan perikopnya boleh, atau teman-teman enggak juga nggak masalah. Yang penting ketika teman-teman kemudian membuat alur ibadah, liturgi itu sesuai dengan temanya. Gitu. Jangan misalnya temanya tentang PHDT, tapi dibawain lagunya tentang kematian Kristus di atas kayu salib, kayak ya kurang match gitu ya, agak harus sesuai gitu kan. Nah kemudian teman-teman bisa menuangkan tema yang tadi ke dalam alur cerita, di mana klimaksnya itu adalah firman Tuhan. Jadi puncaknya itu adalah firman Tuhan. Kemudian disarikan menjadi struktur ibadah. Oke, ini sangat kayak abstrak gitu ya. Cuman
teman-teman, jadi misalnya kayak gini, kita dapat tema tentang apa yang misalnya tentang PHP, persiapan hati pelayan. Lalu kamu jadi MC untuk persiapan hati pelayan. Nah, teman-teman coba bayangkan kalau misalnya menjadi seorang pelayan Tuhan, misalnya dari tulisan yang dikasih, lewat tema yang dikasih, apa yang mau kita sampaikan kepada jemaat, sampai bikin jadi kayak alur cerita. Jadi misalnya kayak Tuhan, gila ya menjadi pelayan. Misalnya temanya pelayanan sebagai anugerah. Gitu. Kalau teman-teman resapi gitu kan, oh iya ya sebenarnya kita tuh manusia yang nggak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya nggak butuh manusia untuk menyembah dia kayak gitu. Karena dia udah menjadi Allah. Karena dia adalah Allah. Gitu. Tetapi dia mau melibatkan kita manusia yang berdosa untuk melayani dia. Gitu. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Nah itu misalnya alur ceritanya. Itu kayak intinya message yang mungkin kita mau sampaikan kepada jemaat. Nah, kemudian itu kita jadikan sebagai struktur ibadah. Misalnya tadi apa? Oh, aku merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Misalnya, ya tadi kita bikin pengakuan dosa di depan. Terus ada, tetapi kemudian Tuhan, walaupun kita manusia berdosa, ia memberikan kasih karunia-Nya, mengizinkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam melayani Dia. Aduh, Tuhan baik banget, Tuhan begitu penuh dengan apa kasih karunia kayak gitu. Nah, itu kita masukin di situ penyembahan kepada Allah. Nah, setelah itu mungkin baru masuk ke dalam khotbah gitu kan, dijelaskan tentang bagaimana kemudian Allah memanggil kita menjadi pelayan-pelayannya. Baru habis itu ada pengutusan. Kemudian Tuhan mengutus kita menjadi pelayan-pelayan Dia yang setia. Nah, itu menjadi seperti struktur. Nah, kemudian setelah ada struktur, kita pilihlah lagu yang tepat dan sesuai dengan tema dan kondisi jemaat. Nah, itu lihatnya dari mana, Kak? Lihat lirik lagunya, baca baik-baik kayak gitu. Apakah sesuai dengan penempatan struktur ibadahnya? Ya, lagu penyembahan adalah lagu-lagu, misalnya ketika kita bilang kita mau, di sini, mari kita menyembah Tuhan. Itu kan berarti lagunya harus fokusnya kepada penyembahan kepada Tuhan. Kayak gitu. Misalnya, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya carilah lagu-lagu yang memang lagunya memang tentang pengakuan dosa. Kayak gitu kan. Kalau teman-teman lihat buku-buku lagu, misalnya jemaat, buku lagu perkantas, BLP, itu kan dia di depan tuh ada kayak kasih daftar isi gitu ya. Dia sudah memberikan saya lagu untuk pengakuan dosa, lagu penyembahan kepada Allah, penyembahan kepada Yesus, penyembahan kepada Roh Kudus. Nah, jadi tempatkan lagu yang sesuai dengan struktur yang sesuai dengan bagian ibadah yang pas. Kayak gitu. Nah, step yang terakhir adalah perhatikan komposisi lagu. Jadi kayak lagu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kontemporer. Maksudnya kontemporer tuh lagu-lagu yang lebih kayak zaman now gitu. Dengan lagu-lagu yang himnal, maksudnya lagu-lagu himne, lagu-lagu yang lebih banyak di kitab kidung jemaat atau NKB atau lagu-lagu yang lagu-lagu tua lah dalam tanda kutip. Kemudian lagu yang upbeat dengan lagu slow, terus lagu saya tuh misalnya lagu kami tuh kayak lagu yang itu kayak lagu yang dinyanyikan memang ditujukan untuk dinyanyikan secara bersama-sama. Misalnya all we like sheep has gone astray kayak gitu. Nah, lagu saya itu lagu yang memang lebih cocok dinyanyiin sendiri kayak gitu. Misalnya kayak tadi ya, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Kayak gitu. Jadi itu bisa teman-teman cocok kayak mix and match gitu. Nah, usahakan supaya komposisi lagu seimbang. Ini lumayan penting di dalam tadi ya, terutama mengingat kita adalah PMK yang interdenominasi, berasal dari berbagai jenis latar belakang gereja yang berbeda. Kalau bisa, misalnya ada 6 lagu, ya misalnya ya 3 lagu-lagu himnal, 3 lagu kontemporer, kayak gitu. Jadi jemaat dari berbagai latar belakang gereja pun mereka bisa menikmati, nggak merasa dianaktirikan kayak gitu. But it's okay teman-teman. Jadi aku sih ngerasanya gini, memang penting untuk kita melakukan memastikan bahwa yang kita sampaikan itu interdenominasi. Tapi aku nggak bisa bohong memang ketika kita berasal dari suatu denominasi gereja tertentu, pasti ketika kita menjadi seorang WL, menjadi seorang pemimpin ibadah, kita akan sangat terpengaruh dengan background gereja kita. Misalnya aku gereja HKBP, ketika aku mimpin pujian, ketika aku jadi MC, kemungkinan besar latar belakang HKBP itu akan kerasa banget di alur yang aku bikin, terus di lagu-lagu yang aku pilih, itu biasanya kerasa. Begitu juga dengan teman-teman yang berasal dari gereja-gereja karismatik ketika mereka jadi WL, most likely itu ya memang ketika mereka pimpin akan terasa gitu karismatiknya. It's okay gitu teman-teman. Menurutku itu suatu kenyataan di lapangan yang nggak bisa kita bohongin kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita memimpin pujian di dalam PMK yang adalah interdenominasi,
tujuan kita itu bukan untuk mengkarismatikan ibadah kita atau mengortodokskan gereja kita, meng-HKBP-kan ibadah kita gitu. Tapi memang kita, ya itu memang latar belakang kita seperti demikian gitu. Dan intinya adalah tadi bagaimana kemudian kita membuat supaya jemaat tuh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Itu aja sih sebenarnya. Dan satu hal lagi yang teman-teman aku mau tekankan di bagian penetapan alur dan pemilihan lagu. Jadi apa ya? Don't be scared. Jangan terlalu takut, jangan terlalu kayak gimana ya Kak gitu. Balik lagi ke esensinya. Balik lagi format itu bisa menyesuaikan, tapi balik lagi ke esensi. Esensi kita adalah bagaimana kita menolong jemaat supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Lakukan apa yang perlu untuk dilakukan. Ya, jangan terlalu ekstrim gitu ya. Jangan kayak oke, supaya kita semangat kita SKJ juga ya enggak, kita SKJ dulu ya enggak juga gitu. Tapi maksudnya di dalam ibadah itu misalnya yang penting lagunya temanya Natal, ya udah lagunya Natal kayak gitu. Jadi tetap ada kesesuaian, tidak keluar koridor, tetapi do what necessary, apa yang memang perlu untuk kita lakukan gitu. Jadi kita jadi punya esensi yang tepat gitu, bukan cuma sekedar ya udah yang penting gue jadi MC, yang penting gue bikin alur dan lain sebagainya. Esensi itu yang teman-teman perlu untuk tetap terus ingat dan tekankan ketika kita memimpin ibadah. Oke, next. Nah, ini latihan teknis. Jadi setelah tadi teman-teman udah bikin alur, udah ada lagu-lagu yang dimasukin, udah tahu lagunya apa, setelah ini urutannya apa, firmannya, terus kemudian ada persembahan mungkin, atau kalau nggak ada persembahan nggak apa-apa, terus langsung doa penutup, ada doa apa pengutusan kayak gitu, terus ada tutup, udah tahu nih kan strukturnya. Nah, kemudian latihan sama pemusik. Nah, ini latihan teknis. Nah, ini adalah 4 hal yang perlu dipikirkan gitu ya ketika kita ketemu sama pemusik. Yang pertama nada dasar, yang kedua tempo dan ketukan, yang ketiga suasana lagu atau gaya iringan lagu, dan yang keempat adalah pengulangan intro atau outro. Ini adalah hal-hal yang teknis ya, maksudnya nada dasar, terus temponya segimana, itu harus disepakati sama pemusik. Itu perlu untuk dilatih. Tadi kenapa Kak, kayak tadi katanya Pak Jimmy, yaitu supaya kita menolong, membantu jemaat untuk menyembah Allah gitu loh di dalam ibadah. Jadi jangan kayak gini, maksudnya gimana ya? Ini agak jahat sih. Mulai kayak kita nyanyi gitu kan, lagunya bagus, tapi nadanya kerendahan atau ketinggian. Pasti kayak jemaat nggak jadi terlalu into the song gitu loh, jadi susah untuk benar-benar nikmatin lagunya gitu, karena nada dasarnya nggak pas, aduh cekek nyanyinya, atau jadinya males nyanyi, atau bahkan nggak nyanyi sama sekali kayak gitu. Nah itu yang sangat disayangkan. Karena itu penting untuk dipastikan bahwa hal teknis ini benar-benar menolong jemaat untuk mencapai tujuan ibadah itu, nggak sekedar formalitas aja kayak gitu. Nah, maksudnya suasana lagu kayak gimana sih Kak? Maksudnya gini kayak oke, misalkan pemusik ada kahun, ada gitar, ada piano gitu. Kalau misalnya lagu-lagu pengakuan dosa, mungkin bisa dibikin lagunya supaya jemaat lebih nikmati ibadahnya, supaya jemaat lebih menikmati lagunya, dibikin agak slow, terus misalnya lebih hening. Misalnya, lagu pengakuan dosanya meski tak layak diriku yang main piano aja. Atau misalnya sebaliknya, lagu-lagu yang sukacita, mainnya full ya, kayak dibikin misalnya ada apa, kayak gitu. Jadi kayak suasananya lebih meriah gitu. Nah, itu yang teman-teman juga perlu, kita sebagai MC atau sebagai WL bisa merekayasa, bisa menyusun itu sedemikian rupa kayak gitu. Ini penting untuk mempengaruhi jemaat secara musikalitas. Teman-teman ya, hampir tidak mungkin kita bisa mempengaruhi jemaat secara emosional atau bahkan secara spiritual kalau secara musikalitas aja nggak bisa gitu. Maksudnya persiapan hati itu penting, tapi persiapan teknis tidak kalah penting ya rekan-rekan sekalian gitu. Jadi misalnya kita udah kayak, maksudnya mau sebagus apapun gitu si lagu dan alur itu kita persiapkan, tetapi ketika jeng-jeng gitu kan lagunya di hari H kecepatan atau kelambatan atau ketinggian atau kerendahan, itu akan lumayan menghancurkan bangunan alur yang sudah kita susun sedemikian rupa gitu teman-teman. Jadi kita tidak akan bisa mempengaruhi jemaat secara emosional ketika secara musikalitas aja bermasalah gitu. Jadi penting sekali ya teman-teman untuk latihan teknis bersama dengan pemusik. Ini teknis banget. Next. Nah ini yang berikutnya adalah sebelumnya Bun. Oh udah ini dulu ya. Oke. Nah ini adalah palung atau kondak. Ini kayak terakhir aja deh. Next dulu lah. Next. Nah, ini ada variasi dalam memuji Tuhan. Jadi, tadi kan kita
apa ya, do what necessary, lakukan apa yang perlu untuk dilakukan supaya jemaat menikmati hadirat Tuhan. Kadang kan kalau ibadah sama aja gitu, duduk terus, itu kan kayaknya bosen ya, kayak monoton gitu. Jadi kita bisa kasih variasi, misalnya berdiri untuk lagu penyembahan, terus untuk lagu-lagu persekutuan kita bisa uh, pakai gerakan tepuk tangan atau berpegangan tangan gitu kan, bergandengan tangan atau bernyanyi bergantian, cewek cowok atau angkatan genap angkatan ganjil, kayak gitu gitulah, pihim lah ya gitu kan. Terus ada bernyanyi penuh, maksudnya mari dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu-lagu sukacita, tapi lagu-lagu yang mungkin lebih refleksi, lebih lagu-lagu yang misalnya Tuhan layakkah aku hingga kau memilihku, itu kan lagu yang kayak refleksi gitu ya, atau why have you chosen me out of million your child to be, itu kan lagu yang kayak wondering gitu, refleksi. Nah itu bisa nyanyinya kayak misalnya teman-teman mengambil sikap doa sambil bernyanyi lagu meski tak layak diriku, atau lagu yang lebih kayak suasananya lebih bukan mengharu ke biru sih, misalnya lebih apa sih, slow gitu lah intinya. Next adalah kata motivasi atau pengantar lagu. Nah ini sebenarnya aku taruh ini justru di akhir-akhir. Aku tahu ya teman-teman, mungkin kita sebagai MC sering atau pelayan pemimpin pujian, kita tuh kayak ngerasa burden banget gitu loh tentang si kata pengantar lagu ini gitu. Justru yang sering banget jadi kayak, kok gimana ya kak bikin kata pengantar lagu, aku kayak bingung banget gitu deh gitu kan. Padahal sebenarnya kata pengantar lagu itu hanya kayak bagian kecil atau kayak istilahnya pelengkap dalam ibadah. Kita nggak pakai kata pengantar lagu aja, sebenarnya it's okay, that's fine. Kenapa? Karena di gereja-gereja lain pun, gereja-gereja tradisional pun mereka nggak pakai kata pengantar lagu gitu. Teman-teman ada yang dari HKBP gitu? Ada nggak? Ya, mungkin yang dari HKBP nggak usah sih, bodo amat. Maksudnya bukan, nggak usah bikin reaction juga. Maksudnya kalau teman-teman saya gereja di GKI atau di HKBP gitu, para sintua atau liturgis itu mereka nggak kayak sebelum nyanyi mereka bikin kata pengantar lagu ya, mereka cuma ngomong marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 sampai 3 terus langsung teret gitu. Gak ada kata pengantar lagu dan it's okay gitu, ibadah tetaplah sebuah ibadah gitu. Jadi jangan terlalu takut gitu loh soal si kata pengantar lagu. Aku nggak tahu si tren sekarang gimana, tapi kayak 2 tahun lalu aku udah lama banget, 2 tahun lalu aku kayak jadi trainer, itu kayak yang jadi ketakutan utamanya para calon MC itu gitu, kata pengantar lagu. Aku nggak pintar ngomong kak, aku nggak pintar menyusun kata-kata kak. Gak apa-apa deh gitu. Yang dilihat Tuhan itu bukan kata-katamu, tetapi hatimu gitu. Ketika kau memimpin pujian, suaramu ketika kau menyampaikan lirik-lirik lagu itu kayak gitu. Itu yang penting gitu. Tapi walau demikian aku tahu ini tetap kita butuhkan, karena itu aku kasih beberapa contoh ya. Ini kayak beberapa aja sih. Misalnya teman-teman nggak bilang aku nggak pinter kak nyusun kata-kata, nggak apa-apa, carilah misalnya ayat firman Tuhan yang sesuai dengan lagu tersebut. Terus misalnya teman-teman bisa juga menekankan atau mengulang atau membacakan syair baris tertentu dari lagu tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa memparafrasekan lagu gitu, maksudnya lagunya dibahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri. Bisa juga memberi interpretasi terhadap lagu tersebut, tapi jangan khotbah, karena khotbah bagiannya pembicara gitu kan ya. Terus bisa menceritakan sejarah singkat lagu tersebut, misalnya lagu-lagu yang kayak kalau kalian teman tahu lagu It Is Well With My Soul, ada yang tahu? When peace like a river attended my way, it is well, it is well, it is well, it is well with my soul. Nah, itu misalnya lagu itu. Lagu itu sejarahnya ditulis oleh atau jangan itu deh, itu kan misalnya kayak Amazing Grace. Pasti tahu lah ya. Impossible lah nggak tahu lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lagu itu ditulis oleh aku lupa namanya, tapi dia adalah pedagang budak. Jadi dia seorang yang dulu terhilang lah di hadapan Tuhan. Jadi dia orang yang nggak gereja, nggak percaya Tuhan, kerjanya mabuk-mabukan, terus dia bekerja sebagai pedagang budak. Artinya pedagang budak tuh dia menjual manusia sebagai barang kayak gitu. Tapi di suatu kali dia naik kapal untuk berdagang budak, terus ada badai besar. Terus dia bilang sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan kalau gue
lepas dari badai ini, aku akan jadi orang Kristen. Maksudnya dia akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia. Makanya kemudian dia ciptakan lagu itu kan, apa, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Apa, menyelamatkan orang yang durhaka seperti aku. I once was lost but now I found. Dulu aku hilang tapi sekarang aku ditemukan. Was blind but now I see. Dulu aku buta tetapi sekarang aku bisa melihat. Itu tuh lagu itu berasal dari pengalaman si pencipta lagu ketika dia dulu yang terhilang, yang orang berdosa, yang penuh dengan kekacauan hidupnya, tetapi kemudian ketika Tuhan menyelamatkan dia merasa hidupnya kembali bermakna, dia kembali ditemukan, dia kembali bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu contoh singkat bagaimana kita bisa kasih kata motivasi. Nah, terus yang terakhir adalah menceritakan pengalaman pribadi terhadap lagu tersebut. Nah, contoh-contoh ini sebenarnya akan menolong kita untuk bisa istilahnya tuh, sebenarnya kata motivasi itu buat apa sih? Kata pengantar lagu itu buat apa sih? Kan untuk menolong jemaat, untuk dia bisa mengerti. Singing with understanding, ketika mereka nyanyi, mereka tahu kenapa mereka nyanyi lagu itu. Atau mereka bisa menikmati lebih dalam lirik lagu itu. Gitu. Ini aku sebenarnya kasih video YouTube contoh untuk bisa sekaligus timestamp-nya. Jadi saya contoh membacakan firman Tuhan yang sesuai dengan lagu tersebut. Bisa teman-teman bisa klik sendiri nanti ya, cek ya. Itu di menit ke-12 32. Teman-teman bisa lihat sih, jadi di channel itu kayak promosi itu ya, mohon maaf. Channel YouTube-nya Perkantas itu mereka punya Perkantas Jakarta, mereka upload beberapa video-video ibadah gitu ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat gimana para MC itu, ini agak narsis sebenarnya, ini yang gue itu bikin yang gue jadi MC, mohon maaf ya. Tapi maksudnya karena kan aku kalau nggak enak gitu ya kan kalau kasih contoh orang. Tapi kalian bisa lihat contoh-contoh yang lain. Jadi gimana sih pola mereka dalam membuat kata motivasi atau pengantar lagu. Contohnya membacakan firman Tuhan yang sesuai dengan lagu tersebut. Misalnya lagunya saat kami berkumpul rohmu bekerja. Tahu ya lagu itu ya. Itu kan apa sih refrennya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu kan lirik dari refrennya. Itu kan diambil dari ratapan. Jadi di ratapan itu ada liriknya yang memang sama lirik lagunya itu. Nah, teman-teman bisa bacakan. Jadi kayak, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan lagu saat kami berkumpul dengan penuh dengan menyadari bahwa kasih setia Tuhanlah yang menyertai kita hari demi hari. Kita nyanyikan lagu ini. Sesimpel itu, jadi nggak usah terlalu bingung kayak gitu. Atau misalnya menekankan atau mengulang membacakan share baris tertentu. Misalnya lagu penyembahan. Apa ya, contoh lagu penyembahan ya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, gitu kan. Bisa teman-teman sebut kata pengantar lagunya ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kemuliaannya turun-temurun. Mari dengan berdiri kita sembah Allah kita nyanyikan lagu apa tadi, bersyukurlah kepada Tuhan kayak gitu. Jadi itu contoh-contoh teman-teman bisa kasih kata motivasi atau pengantar lagu. Tapi satu pesan sponsor yang tadi aku sampaikan di awal, jangan terlalu takut, jangan terlalu kayak aku nggak bisa ngomong, aku nggak pintar susun kata-kata. It's okay. Alkitab itu cukup tebal untuk bisa kita kutip gitu. Bahkan kalau aku aku tuh biasanya cuman kayak mengulang baris tertentu dari lagu itu atau baca firman Tuhan yang memang sesuai sama liriknya. Itu aja sih yang biasa aku lakuin. Itu aja kayak yang penting tuh pembawaan kita, ekspresi kita, kata-kata kita ketika kita menyampaikannya itu menolong jemaat. Dan yang paling penting adalah ketika kita nyanyi. Ketika kita nyanyi, apakah kita bernyanyinya tuh ya tadi menjadi panutan kepada jemaat. Itu yang paling penting teman-teman ketika kita menjadi worship leader. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang jadi singer ya. Yang jadi singer itu juga penting gitu untuk bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh memberikan contoh dan teladan kepada jemaat ketika menyampaikan pujian. Next. Udah ya. Nah, belum nggak sebelumnya. Oh ya, yang tadi deh yang palung dulu, yang palung. Aku nggak tahu ya teman-teman masih pakai palung atau enggak. Cuman ini adalah contoh untuk kayak direct atau memimpin, kan istilahnya kita menolong jemaat ya untuk bernyanyi dengan benar gitu kan. Kadang-kadang ada lagu-lagu yang mungkin lagunya agak asing atau misalnya bukan asing bahasa Inggris ya, maksudnya agak baru di jemaat itu atau ketukannya sulit gitu. Teman-teman bisa bantu untuk kasih
palung. Maksudnya palung tuh kayak apa sih, kayak dirigen gitu loh. Jadi jemaat bisa dibantu untuk bernyanyi dengan tempo yang benar. Kalau 2/2, aduh ini tuh sebenarnya agak unnecessary sih. Aku nggak tahu sih, apalagi sekarang kita udah online ini. Nanti kalau misalnya ada yang perlu bisa WA aja sih, nggak apa-apa. Nanti bisa aku kasih contoh lagu deh. Nanti aku bikin video untuk kasih contoh palung atau kondok. Kita langsung ke yang tadi, yang ayat Alkitab. Ya, teman-teman, at the end of the day, pada akhirnya, teman-teman, aku berharap kita tuh untuk benar-benar melihat ibadah itu bukan sekedar sebagai suatu hal yang teknis. Aku berharap kita sadar perbedaan antara jadi MC acara sekuler dan menjadi MC ibadah. Yang paling penting di dalam, kayak tadi di dalam ayat ini ya, Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Di sini Tuhan Yesus kan ceritanya Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria. Terus ketika Tuhan Yesus mengajar, Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan mengajar. Tetapi Marta tuh sibuk aja, dia masak pisang goreng atau bikin kopi dan lain sebagainya. Pokoknya dia repot banget lah gitu kan, sesi sibuk gitu. Terus Marta ngelihat si Maria, enak bener nih si Maria duduk doang kan, bukannya ngebantuin gue, padahal dia perempuan juga gitu kan. Terus Marta ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong dong suruh si Maria nih bantuin aku ngerjain urusan teknis-teknis ini gitu. Dan ini jawaban Tuhan Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik itu? Relasi dengan Tuhan. Maria tuh terlebih dahulu dia menikmati relasinya dengan Tuhan, dia menikmati perjumpaannya dengan Tuhan sebelum dia melayani kayak gitu. Aku juga berharap teman-teman, sebelum teman-teman menjadi worship leader, sebelum kita menjadi MC, kita harus terlebih dahulu menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus terlebih dahulu menikmati relasi dengan Tuhan. Dan dengan demikian jemaat pun bisa menikmati hal yang sama seperti yang kita nikmati. Gimana kita mau membagikan sesuatu ketika kita nggak punya hal itu? Kayak tadi dibilang Pak Jimmy, gimana kita mau menginspirasi orang untuk ke Bali kalau kita nggak pernah ke Bali? Gimana kita mau bilang, roti ini enak, cobain deh. Emang lu udah makan? Belum. Ya orang nggak percaya. Sama, kita juga teman-teman terlebih dahulu untuk menikmati dulu relasi dengan Tuhan, baru kita bisa menolong orang untuk menikmati relasi dengan Tuhan, dengan menolong orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Gitu teman-teman. Next. Nah, sekarang aku mau sedikit singgung soal menjadi worship leader di masa pandemi. Tadi juga Pak Jimmy udah singgung ya soal ibadah di masa pandemi. Nah teman-teman, memang tantangan banget sih untuk jadi MC di pandemi ini gitu ya, via Zoom tuh kayak, kayak ngomong tuh depan kamera gitu kan, kadang-kadang kayak orang dengerin gue nggak sih, kayak mereka tuh ada di sana nggak sih, mereka ikut nyanyi nggak sih, kayak aku sedang bercakap-cakap dengan kekosongan gitu, kegelapan malam gitu. Enggak teman-teman gitu. Ini sedikit tips teknis ya. Yang pertama itu adalah jangan terlalu kaku. Jadi ajak jemaat untuk berinteraksi. Kayak tadi di awal aku bukan. Jangan terlalu kaku, ajak jemaat berinteraksi. Itu misalnya ketika di awal ibadah gitu, ketika mulai gitu kan. Misalnya ibadahnya belum mulai, kalian bisa ajak ngobrol gitu kan. Apalagi kalau satu kampus kan kenal satu sama lain, nanya, Angela gimana kabarnya, gimana kuliahnya tadi, habis UTS atau apa. Maksudnya ciptakan interaksi itu, ciptakan ngobrol-ngobrol itu loh. Walaupun memang agak berat ya, karena kan Zoom gitu kan. Beda kalau kita ketemu langsung kan di ruangan, biasanya kita kalau ibadah langsung, apa kabar teman-teman? Terus ada yang jawab, baik, 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 baik. Shalom, 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 shalom. Itu kan sekarang kayak nggak bisa kan. Nah, teman-teman, ya itu, jangan terlalu kaku, ajak jemaat berinteraksi. Terus lebih kreatif dalam bikin variasi. Jadi jemaat gak gampang bosan atau teralihkan fokusnya. Kayak tadi bikin games atau nonton video singkat atau kayak tebak-tebakan apalah gitu kan, ngelawak, bikin pantun, apapun itu. Maksudnya supaya kayak perhatian dari orang-orang di Zoom itu kayak, gitu, ada ibadah gitu, ini kita mau mulai gitu. Terus dari awal ciptakan suasana yang mendorong jemaat untuk sungguh-sungguh beribadah. Beri tekanan atau penjelasan agar jemaat termotivasi untuk bernyanyi. Jadi di awal kayak bikin grounding gitu. Jadi jemaat tuh benar-benar ya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum memulai ibadah, aku mau mendorong jemaat, mendorong rekan-rekan sekalian, misalnya untuk open camera, untuk duduk, ambil posisi yang sungguh-sungguh, karena kita akan beribadah, kita akan berjumpa dengan Allah yang menciptakan semesta. Karena itu mari kita siapkan hati kita siapkan
posisi tubuh kita siapkan peralatan yang kita butuhkan agar kita bisa menikmati perjumpaan dengan Allah dengan sungguh-sungguh dan menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah kita walaupun kita harus beribadah melalui secara online. Nah, itu teman-teman yang bisa salah satu, itu juga yang aku pengen kasih saran untuk kita sebagai worship leader di masa pandemi. Nah, yang terakhir adalah ya let God do through the Holy Spirit do the work. Maksudnya ya memang sih kayak tadi dibilang ya Allah sudah jauh-jauh datang dari surga ke dunia gitu. Maka sesungguhnya mengubah hati manusia mau lewat ibadah online pun sebenarnya nggak mustahil. Tuhan lebih dari sanggup untuk mengerjakannya. Jadi teman-teman berdoa dan terus berserah kepada Tuhan. Semoga Tuhan yang mengubahkan hati para jemaat. Next. Nah, teman-teman boleh share ya di kolom komen, kolom video ini. Apakah ada hal baru yang kalian pelajari lewat materi yang aku sampaikan? Jadi boleh diketik di kolom komen, apa sih yang paling teman-teman ingat atau apa yang teman-teman kayaknya after this aku akan ngelakuin itu kayak oh aku baru tahu Kak ternyata kayak kalau misalnya menyembah itu harus kayak gimana atau aku harusnya kayak gimana apa hal yang baru yang teman-teman pelajari hari ini boleh diketik di kolom komen ya. Nah sambil kita menunggu teman-teman mengetik kita mau jelasin tugas kalian kali ya teman-teman boleh ketik sambil ketik ya mungkin Angela yang akan jelasin tugasnya sebelum nanti dijelasin tugasnya dulu sama Angela, terus nanti kita kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya. Atau mau bertanya dulu? Gimana Angela, Mbak enaknya? Nanya dulu kali ya? Ada yang mau nanya kan? Ya. Sambil teman-teman ditunggu ya yang mau ngetik, apa yang mungkin hal baru yang dipelajari, yang dinikmati, boleh di-share di kolom chat. Tapi kalau ada yang mau nanya juga boleh open mic, boleh via chat. Semoga aku gak kecepatan yang ngomongnya ya kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Nanya dong. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi tolong ya tadi yang apa yang dinikmati boleh diketik di kolom chat ya. Supaya aku juga bisa tahu gitu apakah teman-teman dapat sesuatu atau tidak. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Aku nggak maksa juga harus ada. Cuma jujur aja kayak Kak ternyata kayaknya aku udah tahu semua deh. Maksudnya itu jadi bahan untuk evaluasi juga soalnya. Oke. Sambil tunggu mungkin boleh dijelasin Angela tugasnya. Ini sama teman ada yang lagi masih ngetik. Ini aku share screen tema dan tujuan sasarannya ya Kak. Iya. Mungkin aku ceritain dikit ya teman-teman. Jadi tugasnya nanti Angela juga share di kalau aku kurang lengkap jelasin juga ya. Jadi tugasnya itu ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah membuat alur ibadah beserta lagu-lagunya secara full. Kalau aku sih terserah kalian kalau mau bikin kata pengantar lagunya lebih bagus. Tapi kalau misalnya pun nggak sempet nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalnya teman-teman bikin alur ibadah dari awal sampai akhir, terus lagu-lagunya apa, mungkin bisa kayak apa sih nggak usah lirik lagunya ditulis tapi maksudnya cuma lagunya aja gitu judulnya apa atau kayak gitu lah. Nah, terus habis itu setelah jadi itu satu kan diketik di Word. Nah habis itu teman-teman bisa minta tolong untuk bikin video teman-teman mimpin pujian itu mulai dari sampaiin kata pengantar lagunya. Habis itu teman-teman lagunya nyanyi emang bener-bener nyanyi kayak gitu. Jadi kayak teman-teman bisa videoin kayak satu lagu aja atau 2 lagu yang teman-teman pilih di antara alur yang tadi sudah teman-teman bikin, di videoin, terus nanti tugasnya bisa dikirim via chat WA aja, atau nanti bisa juga diupload, nanti Angela yang akan jelasin teknisnya, nanti bisa dijelasin di grup juga, atau diupload di Google Drive ya, nanti ada di CDN Google Drive sama panitia. Nanti aku akan coba baca dan kasih sedikit komentar kayak gitu terkait dengan yang teman-teman sudah bikin. Nah untuk teman-teman yang baru pertama kali pelayanan, mungkin yang baru pertama kali pelayanan bisa kasih reaction jempol.
Yang pertama kali pelayanan ada? Oke, ada ya. Krista, ada lagi? Nah, untuk yang pertama kali pelayanan, ini ada 3 tema di atas yang kamu bisa pilih. Jadi yang pertama itu tentang persiapan hati pelayan, ini ada tusarnya, terus kemudian yang kedua pasca, ada tusarnya, terus Natal. Natal itu aku kasih apa namanya ini? Perikopnya. Jadi dari perikop itu kalau kamu ngebayangin Natal, perikop yang disampaikan firmannya dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 5, kamu akan bikin ibadahnya kayak gimana? Alurnya kayak gimana? Alurnya tuh maksudnya kasih aja gitu ya, kayak ceritanya satu paragraf gitu apa yang mau kamu sampaikan kepada jemaat lewat alur itu, terus bikin struktur ibadahnya. Misal 1 doa pembuka, 2 menyanyikan lagu penyembahan, Allah hadir bagi kita, menyanyikan lagu panggilan beribadah, Allah hadir bagi kita. 2 doa pembuka, 3 apa 4 pengakuan dosa, 5 menyanyikan lagu meski kita layak diriku, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi itu ada alur ibadahnya. Nah, terus nanti teman-teman bikin videonya gitu kan. Misalnya pimpin lagu meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi oleh karena darahmu engkaulah yang memanggilku. Mari teman-teman kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita nyanyikan dengan setengah suara meski tak layak diriku. Terus nyanyi meski tak layak di, kalau nggak mau nyanyi misalnya bisa pasang lagu MP3 juga gitu. Itu ya. Ini untuk first timer. Next ke bawah. Nah, untuk next timer maksudnya adalah yang udah pernah pelayanan, mungkin ini yang kedua, ketiga, keempat, ketujuh, 112 gitu, terserah. Itu boleh pilih, ini ada banyak nih, turun ke bawah terus. Nanti akan di-share juga sama Angela. Pilih salah satu aja ya, kalian gak harus bikin semuanya ya, nggak kelar-kelar nanti bikin tugasnya. Pilih salah satu aja, terserah temanya yang mana, terus kalian bikin alurnya, bikin video kalian lagi mimpin pujian. Boleh 1 lagu, boleh 2 lagu. Aku nggak tahu ya kesibukan kalian, tapi kalian kan mahasiswa, pasti punya tugas kuliah juga, mungkin lagi UTS juga, jadi jangan terlalu membebani aja sih. Tapi yang penting kalian udah paham bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang pelayan mimbar, dalam hal ini sebagai worship leader. Itu sih. Terima kasih loh, udah share yang aku dapatkan untuk menjadi WL, ternyata tidak selalu suara harus bagus, betul. Tapi yang paling utama yaitu hati kita yang tulus melayani jemaat, dan yang paling utama ketika melayani, bawalah atmosfer yang semangat dan positif, supaya jemaat dapat merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk feedbacknya. Yang lain boleh ya, masih mau kalau ada yang mau sharing apa yang dinikmati boleh. Nanti kalau ini juga apa-apa sih dari di WA gitu kalau teman-teman mau share. Oke, ada yang mau ditanyain? Boleh tentang tugas, boleh tentang apa nih namanya materinya. Nanti akan di-share semua ya di grup, baik materi, makalah, presentasi, dan juga tugasnya ini. Nanti mungkin aku juga bisa share salah satu contoh alur ibadah atau teks MC, terus video-video yang mungkin teman-teman bisa tonton kalau untuk memperlengkapi diri menjadi MC. Udah cukup? Kalau ada yang mau tanya, boleh ya, nanti via chat, boleh di grup, boleh japri juga nggak apa-apa. Pokoknya apa yang menolong teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih banyak teman-teman buat kesempatannya. Aku pertama kali training MC via Zoom ya, jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan, terus kayak ngomongnya kecepatan atau kayak kurang dapet itu, mohon maaf. Kurang dan lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah mengundang. Semoga apa yang aku sampaikan benar-benar bisa menolong kalian dan memperlengkapi dalam memimpin ibadah. Aku minum dulu ya sebelum doa. Oke. Kita tutup dalam doa ya teman-teman. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, dan melalui persekutuan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan boleh sediakan bagi kami di sore hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah ya Tuhan
melalui pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam anugerah-Mu yang boleh terus memperlengkapi dan mempersiapkan kami setiap kali kami akan melayani Engkau. Lydia mau secara khusus menyerahkan adik-adik di Ukrida ketika mereka menyerahkan diri mereka ya Tuhan sebagai pelayan-Mu, sebagai worship leader. Kami bersyukur untuk anugerah luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk menjadi pelayan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh terus mengingat dan menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah. Dan ketika adik-adik di Ukrida akan melayani Tuhan yang boleh menolong mereka melalui Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan teknis mereka juga dengan baik ya Tuhan, sehingga jemaat yang hadir di dalam setiap ibadah boleh menikmati perjumpaan yang sejati dan kudus dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tolong kami juga ya Tuhan untuk benar-benar boleh mengintegrasikan pelayanan di dalam kehidupan kami, ibadah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terintegrasi, yang utuh di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga pelayanan kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hidup dan pelayanan kami, setiap kesibukan dan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menjadi pelayan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Foto bareng dong guys. Mungkin boleh teman-teman open kamera untuk kita bisa berfoto. Adakah teman-teman yang sekiranya dan sekehendaknya untuk membuka kamera supaya kita bisa berfoto? Kenapa? Kalau misalnya nanti kita bingung-bingung gitu, boleh tanya ke Lydia nggak Kak? Misalnya Ya, tanya. Iya, di chat aja ya kan. Aku udah ada grup kita kan ya. Ini sama kan grupnya? Sama Kak. Kalau ada yang belum diundang ke grup, kasih tahu ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa yang nggak bisa open cam nggak apa-apa. Mungkin ini udah ya, ada lagi? Tidak ada? Oke. Aku foto ya. 1. Oke. Ada lagi Kak? Rizkia mungkin? Patrizia nggak? Kita foto ya. 1. Gue yang modelin rambut silakan. Lipstick dulu boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, yeay. Terima kasih teman-teman. Ini berarti boleh live itu ya.